Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Alip Saputra. Saya berasal dari Kampung Penggilingan Baru, Bekasi Utara. Di sini saya akan melanjutkan materinya Kak Bang Panji, yaitu tentang wabah penyakit menurut Al-Quran dan bagaimana cara menyikapi COVID-19 secara agama. Mari saya nanti akan jelaskan. Abstrak. Wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona hingga lockdown. Agama Islam telah mengajarkan pada umatnya, jika ada sesuatu virus atau musibah di muka bumi ini, Islam mengajarkan lockdown dan social distancing di kota-kota besar. Sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam Islam, wabah virus corona ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Sebagaimana para ulama menyebutkan, istilah penyakit ini disebut dengan ta'un, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Al-Quran selalu memberikan solusi dalam setiap permasalahan, termasuk dengan apa yang menimpa dunia saat ini, di antaranya Indonesia. Salah satunya adalah ta'un atau wabah yang melanda dunia adalah corona atau COVID-19. Ini dan sejenisnya sudah digambarkan dalam Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran tersebut ditafsirkan sesuai dengan konteks sosial yang ada di sekitar. Wabah virus yang mematikan itu mempunyai nama yang berbeda-beda tergantung waktu dan tempat wabah itu berada. Salah satu tempat di Lombok memberi nama dengan Bero atau yang disebut dengan lainnya. Yang lainnya dan sekitarnya dengan nama COVID-19. Begitu juga Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 26 digambarkan dengan makhluk Allah yang terkecil, fauqa ba'udah. Pandangan agama Islam terkait dengan wabah COVID ini dikaitan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak ada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan
perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Penafsiran ayat Al-Quran terutama surat Al-Baqarah ayat 26. Para ulama tafsir menjelaskan tentang pauqo ba'udah seperti Quraisy Sihab mengartikan sebagai makhluk yang paling kecil seperti virus yang dibawa oleh nyamuk. Sedangkan mufassir lainnya seperti At-Tabari, An-Nawawi menjelaskan pauqa ba'udah sebagai tamsil atau perumpamaan bahwa makhluk kecil bisa mematikan makhluk yang besar sekalipun. Al-Maraghi juga mengartikan lebih kecil dari nyamuk seperti virus, bakteri maupun mikroorganisme yang sangat kecil, bahkan baktan. Juga mengungkapkan bahwa di atas panggung nyamuk terdapat mikroorganisme yang sangat kecil, tidak nyamuk kecuali dengan mikroskop. Wabah penyakit juga terjadi semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk tidak memasuki daerah yang sedang terjangkit penyakit dan tidak keluar dari daerah yang sedang tertimpa wabah. Hadis Rasulullah yang berbunyi dari Abdullah bin Rabi'ah Umar bin Khattab radhiyallahu an menempuh zaman Nabi Syam ketika sampai di Sarq Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdullah bin Auf mengatakan pada Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah maka kalian jangan memasuki, tetapi jika wabah di daerah kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik kala meninggalkan Sakit adalah sebuah desa di ujung Syam yang berbatasan dengan Hijaz. Demikian video ini saya yang buat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.